Masih barengan sama gue Dimas, masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah ZTE Blade V40 Vita, handphone ratusan ribu. Dan gue bakal ngetes main game di handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran ya gimana kualitas main game di ZTE Blade V40 Vita, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan ZTE Blade V40 Vita yang bakal kita pakai untuk main game. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang mau gue informasikan sama lo, di mana ZTE Blade V40 Vita ini dia menggunakan prosesor dari Uni SoC, yaitu Uni SoC Tiger T606, 8 inti prosesor, dan dia jalan di arsitektur 64 bit. Terus kemudian untuk RAM-nya yang gue pegang sekarang ini adalah RAM 4GB dengan internal storage ada di 128GB yang berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 244 ribuan poin. Ya, memang gue tahu handphone ini adalah handphone yang murah saat ini, dan ada kemungkinan besarnya lo pengen ngebeliin handphone ini untuk keponakan atau mungkin untuk anak, yang dimana kira-kira apakah handphone ini masih cocok kalau misalkan dipakai untuk main game atau enggak. Dan untuk mekanisme main game di handphone ini, jadi setiap game yang menggunakan jaringan internet itu gua maininnya menggunakan jaringan seluler ya teman-teman, karena memang gue tadinya pengen nyalain wifi untuk ngejalanin thermostat untuk ngelihat FPS meternya, tapi ternyata thermostat itu tidak berjalan dengan cukup lancar di handphone ini. Jadi ya sudah, gue matikan saja wifi-nya dan gue menggunakan jaringan seluler aja. Serta untuk baterainya sekarang ada di sekitaran 86%, dan gue juga sudah menyiapkan stopwatch di sana, ada termometer yang menandakan bahwasannya gue memang main game di suhu ruangan yang ada di rumah gue sekarang ini ya. Suhu ruangannya ada di 24,5 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan ada di 56%, serta gue juga sudah menyiapkan heat gun di sana. Dan ada beberapa game yang bakal gue mainin di sini, totalnya ada 6 game Android dan juga ada 1 game emulator. Dan game yang pertama bakal gue mainin di sini adalah Subway Surfer ya teman-teman. Oke, kita langsung tes aja di sini. Di sini dia tidak ada pengaturan untuk ini ya teman-teman, untuk kualitas grafisnya ataupun juga untuk FPS-nya. Dia tidak ada pengaturan seperti itu. Jadi gue akan main sejauh gue bisa aja nih teman-teman, untuk melihat gimana kondisi dari si ZTE Blade A72 ini. Cuman kalau misalkan sepenglihatan mata gue nih ya, ini dia gamenya bisa berjalan dengan cukup lancar. Bahkan gue bisa bilang ini sangat-sangat lancar. Ini kayaknya sih dia 60 FPS masih jalan nih teman-teman. Ya seperti itu, dan gue bakal update lagi setelah nanti gue selesai main gamenya ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah 12 menit gue mainin game Subway Surfer yang satu ini, dan skor tertinggi yang gue dapetin itu ada di 16 ribuan ya. Jadi memang game ini adalah cikal bakal, bukan game cikal bakal ya, sebenarnya cikal bakal dari game ini, lo tau gak sih game Pepsi Man zaman dulu? Nah itu dia cikal bakal dari game running kayak gini. Dan selama 12 menit gue mainin Subway Surfer di handphone yang satu ini sebenarnya tidak ada kendala sama sekali. Suhu handphonenya juga tidak ada peningkatan apapun, dan semuanya masih bisa berjalan dengan sangat aman dan nyaman. Karena memang game yang satu ini bukan game yang berat ya teman-teman, jadi aman aja, tidak ada kendala sama sekali. Nah, salah satu game yang sering banget dimainin sama ponakan gue itu ya, dia suka banget mabar game Roblox teman-teman. Dan untuk bisa mainin game Roblox ini sebenarnya kita nggak butuh spesifikasi handphone yang tinggi-tinggi banget, tapi ya ada handphone keponakan gue yang dia punya RAM cuma 3GB. Pas mainin game Roblox ini dia agak patah-patah dan dia nggak jalan di 60 FPS teman-teman. Nah, si ZTE Blade V40 Vita ini seperti yang kita tahu dia menggunakan RAM sebesar 4GB. Dan apakah handphone ini kuat jalanin game Roblox yang satu ini? Oke, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Ini adalah game Brookhaven. Oke, dia proses rendernya ternyata agak lambat. Dan ya ini karakter gue pakai apa gue nggak tahu ya teman-teman. Dan ternyata pada saat gue mainin seperti ini, jujur handphonenya berasa anget di bagian belakang, tapi gue juga belum tahu dia ada di berapa derajat, apakah ada peningkatan atau enggak. Tapi yang jelas ini dia bisa berjalan dengan sangat lancar. Gue sempat mainin game Roblox ini di Samsung Galaxy A20 ya teman-teman, di Samsung Galaxy A20.
dengan RAM yang cuma 3 GB kalau nggak salah, itu dia cukup berat dan patah-patah teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini tadi karakternya dia pakai ban ya teman-teman, dan dia rendernya itu proses rendernya agak lama teman-teman. Ya, ini baru muncul warnanya, ternyata dia pakai ban yang punya karakter unicorn seperti ini, dan tadi warnanya itu putih, sekarang dia warnanya sudah warna biru dan buntutnya ada warnanya. Jadi gue berkesimpulan ya teman-teman, untuk ZTE Blade V40 Vita ini dia masih bisa dipakai untuk main game Roblox kayak gini, meskipun ini sekarang handphonenya sudah berasa agak anget, tapi dengan proses render yang agak lama di awal gitu ya. Gua nggak tahu sih anak-anak mainnya itu ya akan memperhatikan itu atau enggak gitu ya. Harusnya sih mereka nggak akan yang sampai memperhatikan banget kalau menurut gue. Untuk suhunya sendiri memang tercatat dia ada peningkatan suhu ya teman-teman. Gue berasanya anget di sana. Walaupun pada saat kita ngecek pakai aplikasi, bukan aplikasi sih, ini namanya adalah HeatGun, dia memang ya terbukti ada peningkatan dari 29 derajat ke 31 derajat ya, naik 2 derajat teman-teman, dan itu bikin berasa anget untuk handphonenya. Dan kita langsung lanjutin aja main ke game yang selanjutnya, yaitu adalah Mobile Legends teman-teman. Untuk Mobile Legends ini memang bukan game yang berat juga, jadi harusnya masih aman dan nyaman dimainkan di ZTE Blade A72. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke dalam lobby gamenya, dan hal yang pengen gue lakukan pertama kali adalah ngelihat kondisi grafisnya ya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk frame rate defaultnya yang dikasih adalah tinggi, dengan grafis itu juga tinggi, tapi kita bisa naikin ke frame rate super di 90 fps dan juga grafis ultra di sana. Oke, kita langsung main game aja. Gue belum tahu nanti bakal match selama berapa menit gitu ya. Tapi yang jelas kita langsung masuk ke mode permainan aja. Dan gue mau masuk ke mode rank ya teman-teman, karena memang akun yang ini gue jarang banget naikin ranknya. Dan gue akan balik lagi setelah nanti kita sudah masuk ke dalam menu gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends. Dan untuk kualitas grafisnya, kualitas controllingnya ini seperti yang bisa lo lihat ya. Jadi kalau untuk yang namanya isu touch delay, jujur gue tidak menemukan di ZTE Blade V40 Vita ini. Jadi gue ngerasanya itu aman dan nyaman aja. Kemarin juga ada yang sempat bilang ya teman-teman, kalau lo mau main ataupun juga ngetes Mobile Legends ya di sebuah handphone, itu mainnya yang brawl aja. Karena pada saat brawl itu banyak karakter yang ngumpul di tengah, itu dia bisa ngasih tahu apakah nanti akan ada frame drop atau enggak gitu teman-teman. Tapi jujur ya teman-teman, gue itu bukan tipe orang yang suka main brawl. Karena kenapa? Karena kalau misalkan main brawl itu gue gampang banget matinya teman-teman. Dan satu hal lagi yang menjadi bukan keluhan sih sebenarnya di handphone yang satu ini adalah untuk speakernya, letaknya dia ada di bawah sebelah sini. Jadi kalau misalkan gue pengen mainin dengan posisi yang agak nempel kayak gini, ya itu jadi ketutupan untuk speakernya teman-teman. Jadi mainnya gue agak direnggangin sedikit untuk tangannya supaya suaranya itu bisa terdengar. Untuk kualitas audionya sendiri ya seperti yang bisa lo denger ini ya. Kalau menurut gue untuk kualitas audionya belum bisa yang dibilang bagus, tapi sudah cukup. Karena ya udah, yang penting bisa nunjukin informasi gitu ya. Oke teman-teman, akhirnya menang juga ya gua main game Mobile Legends di ZTE Blade V40 Vita nih teman-teman. Untuk durasinya sendiri kurang lebih ada di sekitaran 10-an menit ya, 10 menit sampai 12 menit kalau seingat gue. Tadi ya gue ngelihatnya. Dan oke, pada saat gue mainin game yang satu ini, untuk touch delay gue tidak menemukan kendala sama sekali, jadi aman aja. Karakternya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Cuman tadi gue menemukan bahwasannya ada drop
default untuk sinyalnya ya teman-teman. Jadi pada saat main game itu tiba-tiba sinyalnya dia hilang dan bikin karakternya itu nggak bisa dikendalikan dengan baik. Tapi itu cuman sekali aja, selebihnya itu aman terkendali, nggak ada kendala sama sekali. Untuk suhunya sendiri gue ngerasanya memang berasa anget di area deket kameranya sebelah sini teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini ternyata suhunya juga memang ada peningkatan di 31,8 derajat Celcius aja. Sekali lagi gue mohon maaf karena gue tidak bisa menampilkan FPS dari setiap game yang gue jalanin di ZTE Blade V40 Vita ini karena memang aplikasi Tacostatnya itu dia tidak bisa berjalan dengan cukup baik di handphone ini teman-teman. Terus kemudian game selanjutnya yang akan gue mainin di handphone ini adalah eFootball nih teman-teman, karena memang game yang satu ini juga lumayan banyak di request sama teman-teman yang suka nontonin gue pas lagi ngetes main game di sebuah handphone. Jadi ini gue mau masuk dulu ke dalam gamenya, nanti gue bakal lanjutin lagi setelah kita masuk ke dalam pertandingannya. Oke? Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby gamenya ya teman-teman, dan kita langsung lihat aja di sini untuk pengaturan grafisnya dari game yang satu ini. Jadi untuk grafis default yang dikasih itu adalah standar ya teman-teman, tapi kita bisa naikin mentoknya sampai ke tinggi. Terus kemudian untuk FPS-nya ini defaultnya ada di 30 FPS dan kita juga bisa naikin sampai ke 60 FPS. Dan ya udah, ini gue bakal coba cari pertandingannya dulu, nanti gue bakal kembali lagi setelah kita sudah masuk ke dalam pertandingannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya, dan ya karena gue mau setup videonya dulu ternyata langsung kebobolan gitu ya teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini ya, untuk gamenya sendiri jujur gue menemukan beberapa hal yang agak sedikit kurang nyaman kalau menurut gue ya. Karena ini pas gue naikin ke grafis tinggi ya teman-teman, seperti ini dia tidak yang terlalu mulus banget untuk pergerakannya gitu ya, kayak ada yang patah-patah gitu. Dan gue juga jujur ini baru pertama kali ya teman-teman main game eFootball ini. Dia itu konsepnya sebenarnya mirip kayak main apa ya, kayak main Mobile Legends ya. Jadi kita ngelawan player lain yang ada di sana, sistemnya itu online, tapi dengan kondisi kita main bola gitu teman-teman. Ini sih gue baru pertama kali menemukan konsep yang seperti ini, dan ternyata sebenarnya kalau dibilang cukup seru ya konsepnya, tapi gue pribadi ini agak bingung untuk controllingnya, dan gue sekarang kebobolan lagi teman-teman ya, kebobolan lagi. Tapi yang jelas intinya gue cuman pengen nunjukin aja nih sama lo kalau misalkan main eFootball di ZTE Blade V40 Vita ini dia masih bisa cukup berjalan dengan nggak bisa dibilang lancar banget lah ya. Kayaknya sih ini harus lo turunin untuk kualitas grafisnya ke yang yang defaultnya dia gitu ya, yang sedang tadi ya kalau nggak salah ya untuk grafisnya. Tuh seperti itu teman-teman. Dan buat lo yang nanya nih ya, suka ada ini juga border hitam di sini di pojokan karena dia tidak full satu layar. Apakah mengganggu? Jujur sebenarnya sih kalau gue pribadi gue nggak terlalu yang ngeganggu-ganggu banget ya, masih enak aja gitu dimaininnya. Oke teman-teman, kita sekarang mungkin lanjut aja ke game yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita cek dulu untuk suhunya ya teman-teman. Di sini suhunya ada di 30 derajat, 9 ya, 30,9 derajat maksudnya seperti itu. Dan iya berarti dia turun 1 derajat dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutin untuk game yang selanjutnya. Ini gua AFK aja. Dan game selanjutnya yang bakal gua mainin di sini adalah game Asphalt 9 teman-teman. Tadinya gue pengen ngedownload game CarX Street di handphone ini, tapi ternyata gue nggak tahu kenapa nggak ada gamenya di Play Store. Untuk ZTE Blade V40 Vita ini pas gue cari CarX Street itu dia nggak ada. Jadi gantinya gue main game Asphalt 9 Legend aja ya. Ini gue mau masuk ke pengaturannya dulu, nanti gue bakal lanjutin lagi setelah gue sudah masuk ke dalam gamenya. Oke? Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Asphalt 9 Legend-nya, dan hal pertama yang mau langsung gue lihat adalah kualitas grafis dari ZTE Blade V40 Vita ini. Kalau main game Asphalt 9 dia dapat defaultnya ada di
Oke, untuk defaultnya dia langsung ke kualitas paling tinggi, terus kemudian frame rate-nya itu langsung nyala di 60 fps ya teman-teman. Yang artinya sebenarnya untuk prosesor yang dipakai ini sebenarnya memang cukup mumpuni untuk dipakai main game teman-teman. Dan ya udah, langsung kita main aja game Asphalt 9 di ZTE Blade V40 Vita. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya lagi dari Asphalt 9 Legends di ZTE Blade V40 Vita. Ya gue agak sedikit ribet ya ngomong ZTE Blade V40 Vita itu karena kayaknya namanya tuh panjang banget gitu kalau menurut gue. Tapi ya udahlah ya, seperti ini juga kualitas game dari Asphalt 9 di ZTE Blade V40 Vita nih teman-teman. Ya, dengan kondisi yang kualitas grafisnya itu tinggi dan juga frame rate-nya ada di 60 fps. Nah, yang gue suka juga, salah satunya ya, hal yang gue suka dari ZTE Blade V40 Vita ini karena kualitas layarnya itu dia bagus teman-teman. Ya kayak beda aja gitu dari beberapa handphone 1 jutaan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang akhir-akhir ini tuh beredar di pasaran gitu ya. Ini kualitas layarnya lebih bagus kalau menurut gue dan dia lebih terang serta dia kualitas layarnya tuh gak tahu ya, dia bilangnya adalah HD ya teman-teman. Tapi ini berasanya tuh kayak Full HD gitu, bener-bener kayak apa ya, tuningannya dia itu bagus gitu kalau menurut gue dari ZTE Blade V40 Vita ini. Ya mengingat sebenarnya pertama kali handphone ini dirilis ya, itu dia ada di angka 3 jutaan teman-teman, 2 jutaan something ya, 2 jutaan sampai ke 3 jutaan. Tapi sekarang itu dia harganya sudah murah dan gue beli baru handphone ini pun juga di bawah 1 juta harganya. Tapi memang sekarang harga pasarannya itu sudah pada dinaikin semua teman-teman. Karena pas gue ngeliat itu ada yang jual di angka 1,6, ada yang jual di angka 1,3 gitu ya, ada yang dijual 1, enggak sih 1,3 enggak ada. Ada yang dijual 1,9, 1,6, hampir 2 juta gitu harganya. Tapi gue kemarin pas ngedapetin handphone ini dengan harga yang di bawah 1 juta asli deh, ini gue berasanya wah dapet ini teman-teman, dapet harta karun gitu. Sedangkan handphone ini nyaman sekali untuk dipakai untuk sekedar ya sosial media, komunikasi, itu dia handphonenya nyaman. Dan alhamdulillahnya gue menang sekarang main gamenya teman-teman. Ya main gamenya menang, untuk kondisi suhunya sendiri di sini ada di sekitaran 30 derajat ya, masih nyaman, masih aman 30 derajat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan emang seandainya lu mau beli handphone ini untuk kebutuhan komunikasi aja masih sangat-sangat cukup mumpuni teman-teman. Memang meskipun handphone ini dia OS mentoknya cuman sampai Android 10 kalau nggak salah ya, 10 atau 11 gitu ya. Dan ya udah kita lanjutin aja main gamenya. Di sini game yang bakal gue lanjutin lagi adalah game Free Fire Max nih teman-teman. Nah untuk game yang satu ini sebenarnya harusnya juga bukan merupakan game yang berat-berat banget karena memang ini adalah sebuah solusi game battle royale ya teman-teman untuk handphone kentang kayak si ZTE Blade V40 Vita ini ya. Gue bisa bilang handphone ini adalah handphone kentang karena iya memang bukan pakai prosesor ngebut, bukan pakai RAM yang besar, bukan juga pakai kualitas storage yang bagus juga meskipun dia sudah pakai UFS juga ya teman-teman. Dan ya udah, ini gue mau setup dulu aja untuk game Free Fire-nya, nanti bakal balik lagi setelah kita masuk ke dalam lobby gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Free Fire Max. Jadi bukan Free Fire yang biasa, melainkan ini adalah yang versi Max-nya, yang artinya kualitas grafisnya itu lebih ditingkatkan daripada Free Fire yang biasa teman-teman. Dan hal pertama lagi yang bakal gue cek dari game yang satu ini adalah grafisnya teman-teman. Jadi untuk grafisnya sendiri, untuk defaultnya yang dikasih adalah ultra, tapi kita bisa mentokin sampai kualitas grafis max nih teman-teman. Dan lagi-lagi di sini gue menemukan suatu hal yang agak kurang presisi gitu ya. Jadi kalau misalkan lo sentuh beberapa icon yang ada di dalam gamenya ya teman-teman, itu harus bener-bener yang presisi banget baru dia bisa kesentuh teman-teman. Jadi kalau misalkan emang lu cuma sekedar towel gitu aja, dia nggak kesentuh langsung ya. Dan untuk resolusinya gue bikin di sini tinggi, bayangannya gue bikin on, dan juga untuk filternya dibiarkan saja seperti itu. Kemudian untuk FPS-nya gue bikin high ya teman-teman. Dan ya udah, ini gue sudah setting semuanya seperti ini. Gue bakal balik lagi setelah gue masuk ke dalam gamenya teman-teman. Oke teman-teman, gue sudah masuk ke dalam game dari Free Fire Max ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas grafisnya,
kualitas pergerakan karakternya seperti ini. Kalau ada yang nanya apakah dia ini touch delay atau enggak, gue tidak merasakan dia touch delay, tapi untuk karakternya sendiri gue ngerasanya dia agak berat pergerakannya ya. Jadi kayak yang gue harus udah majuin banget kayak gitu, tapi berasanya dia kok masih segitu-gitu aja sih gitu geraknya. Jadi gue ngerasanya seperti itu ya teman-teman. Tapi overall ini masih bisa dikendalikan dengan sangat-sangat cukup baik ya. Sangat-sangat cukup baik ya. Apa nggak jelas ya gue ngomongnya. Yang jelas ini dikendali ini masih sangat nyaman ya teman-teman. Oke, ini gue nggak tahu sampai berapa lama main game yang satu ini. Nanti gue bakal balik lagi setelah entah gue mati atau menang dari game yang satu ini nih teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya gue mati juga nih ya main game Free Fire di ZTE Blade V40 Vita-nya. Ya memang untuk game yang modelnya seperti ini ya, model Battle Royale kayak gini, itu ya gue emang nggak bisa teman-teman ya, karena emang ya udah gitu, gue kurang nyaman aja main game yang satu ini. Jadi biasanya gue nggak bertahan lama gitu. Tapi ini lumayan lama ya teman-teman, ada mungkin sekitar 10 menit gue main game Free Fire Max di ZTE Blade V40 Vita yang satu ini. Dan untuk kondisi suhu dari handphonenya sendiri tercatat ada di 32,3 derajat ya teman-teman, yang artinya memang ada peningkatan suhu yang lumayan, nggak tinggi sih tapi ya lumayan lah ya, dari yang tadinya ada di 30-an derajat, 30, sekian derajat, sekarang naik ke 32,5 derajat nih teman-teman. Oke, ini kita langsung lanjutin aja main game yang selanjutnya. Di sini adalah game PUBG Mobile teman-teman. Ya untuk game yang satu ini sebenarnya gue cuman pengen tahu, karena dia ini sebenarnya gue agak lupa ya. Kita cek dulu deh teman-teman. Takutnya gue salah ngomong nih. Kita lihat di sini untuk sensornya apakah dia ada gyroscope-nya atau enggak. Kita lihat di sini untuk sensornya. Oke, ternyata dia tidak ada sensor gyroscope-nya, tapi ya udah kita langsung tes aja main game PUBG Mobile di ZTE Blade V40 Vita-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby gamenya, dan seperti biasa lagi hal pertama yang bakal gue lihat di sini adalah kualitas grafis yang dikasih. Oke, kualitas grafis yang dikasih adalah balance medium ya teman-teman, tapi dia bisa sampai ke HD, HDR dia tidak bisa, dan bisa untuk smooth high aja ya teman-teman. Jadi belum kebuka yang smooth ekstrimnya. Terus kemudian juga untuk pengendaliannya di sini apakah dia gyroscope-nya aktif atau enggak ya, mengingat memang dia tidak ada fitur gyroscope-nya ya teman-teman ya di handphone yang satu ini. Jadi ya keterangannya di sini gyroscope-nya off, baik itu juga virtual ataupun juga hardware. Di ZTE Blade V40 Vita ini memang tidak ada gyroscope-nya. Tapi ya sudah, kita lanjutin aja main game PUBG Mobile, dan gue akan kembali lagi setelah kita sudah masuk ke dalam gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari PUBG Mobile di ZTE Blade V40 Vita dengan konfigurasi grafis itu ada di smooth high aja nih teman-teman. Oke, jadi untuk pergerakannya sendiri seperti yang bisa lo lihat ya, ini cukup mulus, tidak ada kendala yang berarti. Untuk pergerakan karakternya juga tidak ada kendala ya, aman, tidak ada kendala sama sekali. Cuman memang untuk kualitas grafisnya aja yang tidak sebagus di beberapa handphone yang ada di luar sana ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah bisa dimainin dengan lancar, jawabannya bisa nih teman-teman. Oke, seperti ini untuk kualitas grafisnya, seperti yang bisa lo lihat juga. Cuman kembali lagi yang cukup disayangkan adalah penempatan speaker dari ZTE Blade V40 Vita ini, yang kalau misalkan gue mainin dengan posisi landscape seperti ini, dia ketutupan sama jari telunjuk nih teman-teman. Karena kan memang kita biasanya nyamannya main game ya mepet kayak gini, jarang yang dilebarin kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini karena kayaknya sudah terlalu lama kelamaan, musuhnya juga nggak ketemu-ketemu ya teman-teman. Gue udah muter-muter, itu suara tembakan juga suara tembakan dari temen gue gitu ya. Jadi ya sudah, ini gue dengan terpaksa akan AFK aja. Dan ya memang ini sudah lumayan lama ya teman-teman gue maininnya. Jadi ya harusnya juga bisa sudah mereferensikan juga gitu ya. Dan untuk suhunya di sini dia tercatat ada di 31,6 derajat Celcius ya teman-teman, khususnya di area dekat kamera sebelah sini. Ya, suhu tertingginya ada di sana, sedangkan untuk suhu di bagian depannya dia tercatat ada di sama ya teman-teman, di kisaran 31an derajat Celcius. Dan ya sudah, kita langsung masuk aja ke menu utama kita, yaitu kita bakal ngetes main game
PSP di ZTE Blade V40 Vita ini teman-teman. Kenapa gue cuman main game PSP aja, nggak main game PS2? Jujur ya karena memang mengingat dari prosesornya sendiri, gue takut ini memaksakan gitu ya. Jadi ada baiknya ya udah kita main game PSP aja. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game PSP. Ini game yang gue mainin adalah God of War ya teman-teman. Dengan konfigurasi sebenarnya ini settingannya adalah 1 kali PSP aja, dengan render grafisnya itu dia menggunakan Vulkan ya teman-teman. Jadi bukan pakai OpenGL. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini ya, untuk kualitas grafisnya memang tidak terlalu baik kalau menurut gue, karena ini cuma 1 kali PSP aja, tapi harusnya 1 kali PSP itu pun juga sudah bagus harusnya, meskipun memang kalau dilihat dari layar PSP-nya langsung ya akan bagus-bagus aja. Jadi alangkah baiknya lo maininnya itu ya udah pakai kualitas 1 kali PSP aja nih teman-teman. Nah memang nyamannya main game PSP itu kan harusnya pakai gamepad ya teman-teman. Sebenarnya gue sudah siapkan juga gamepadnya, tapi yang mengejutkannya di sini ya teman-teman, ZTE Blade V40 Vita ini dia nggak ada untuk OTG-nya teman-teman. Sedangkan gamepad yang gue punya itu adalah gamepad yang butuh OTG, jadi harus connect ke device-nya itu dia baru bisa dimainin OTG gamenya gitu, ataupun juga gamepadnya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya udah gue harus mainin ini pakai layar sentuhnya, dan ya kurang nyaman aja gitu ya main game PSP ataupun juga main game PS pakai layar virtual seperti ini. Jadi gue pengen bolak-balik ngegeser kameranya terus gitu ya, ternyata kan nggak bisa gitu. Karena ya memang ini adalah game zaman dulu yang belum punya konsep geser-geser kamera kayak gitu teman-teman. Tapi yang jelas ini untuk main game PSP di ZTE Blade V40 Vita ini bisa berjalan dengan sangat-sangat lancar ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri, kemungkinan besarnya dia sudah bisa jalan di sekitaran 60-an FPS nih teman-teman. Ya antara 50-an sampai ke 60 FPS ya. Ini bukan yang 30 ataupun juga di bawah 40 FPS gitu teman-teman. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai main game di ZTE Blade V40 Vita. Kesimpulan gue untuk lo yang pengen cari handphone untuk kebutuhan anak ataupun juga kebutuhan keponakan, atau mungkin pengen ngasih hadiah ulang tahun, atau ya teman-teman buat lo yang emang lagi cari handphone bahkan untuk orang tua lo gitu ya, yang ya udah fungsi dari handphone untuk komunikasi aja dan sarana hiburan tipis-tipis, ZTE Blade V40 Vita ini bisa jadi bahan pertimbangan lo gitu teman-teman. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja ceritanya main game di ZTE Blade V40 Vita. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja ya teman-teman. Satu lagi, ini total main gamenya gue sudah 1 jam 42 menit dan sekarang kondisi baterainya ada di 64%. Tadi pada saat gue main game ini, dia baterainya ada di 86%, yang artinya kalau sekarang ada di 64%, dengan durasi kurang lebih hampir 2 jam, itu baterainya yang terpakai ada di 22% nih teman-teman. Ya, 2 jam kurang lebih 30% ya kemungkinan besarnya kalau misalkan lo nonstop main game di ZTE Blade V40 Vita dengan kapasitas baterai ada di kisaran 5000 mAh teman-teman. Harusnya sih itu masih cukup aman ya. Dan udah, mungkin segitu dulu aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.